Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang saya banggakan. Semoga hari ini kita sehat-sehat selalu ya. Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita lakukan pada hari ini bisa menjadi amal ibadah untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Balik lagi bersama saya Reja Dwi Saputra SPD, guru pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 11 Kota Bekasi. Baik, materi yang akan kita pelajari di semester ganjil ini yaitu materi teks prosedur. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari itu ada KD 3.1, mengonstruksi informasi dalam teks prosedur. KD 4.1, merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. KD 3.2, menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. KD 4.2, mengembangkan teks prosedur. Nah, untuk pertama materi yang akan saya sampaikan ini yaitu KD 3.1, mengonstruksi informasi dalam teks prosedur, dan KD 4.1, merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Apa kalian sebelumnya sudah mempelajari teks prosedur? Apa kalian juga sudah mengetahui pengertian dari teks prosedur itu apa? Mari kita simak materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Di sini terdapat pengertian teks prosedur secara umum. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Jadi, teks prosedur itu suatu langkah kegiatan untuk melakukan sesuatu yang ingin kalian capai gitu ya. Nah, itu pengertian dari teks prosedur secara umum. Di sini juga terdapat tujuan dari teks prosedur itu. Nah, tujuannya itu adalah untuk memudahkan pembaca agar dapat mengikuti langkah-langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai dengan keinginan oleh pembaca. Jadi, kalian melakukan suatu kegiatan gitu ya, kalian harus mengikuti langkah-langkah atau perintah yang sudah tertera dalam melakukan suatu kegiatan. Maka, kalau kalian mengikuti langkah-langkah tersebut, kalian bisa mencapai suatu keinginan yang kalian mau gitu ya. Kita masuk ke dalam ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur itu yang pertama, berisi langkah-langkah kegiatan. Yang kedua, kebanyakan dituangkan dalam bentuk poin. Yang ketiga, disusun secara sistematis namun dengan detail. Yang keempat, menyajikan informasi yang bersifat objektif. Yang kelima, menggunakan kata keterangan. Yang keenam, menggunakan kata penghubung atau biasa kita bilang konjungsi. Yang ketujuh, bersifat aktual dan akurat. Yang kedelapan, menggunakan kata kerja imperatif atau kata perintah, kata kerja perintah gitu ya. Terus yang terakhir, menggunakan kalimat saran dan larangan. Di sini juga terdapat jenis-jenis dari teks prosedur. Jenis-jenis teks prosedur ini ada 3 ya. Yang pertama itu teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol. Kita coba bahas untuk teks prosedur sederhana dulu ya. Teks prosedur sederhana adalah teks yang dapat ditempuh hanya dengan 2 atau 3 langkah saja. Jadi
dikatakan sebagai teks prosedur sederhana ini, maka langkah-langkahnya itu hanya sederhana ya. Jadi hanya ada 2-3 langkah aja kita sudah bisa melakukan teks prosedur sederhana gitu ya dalam kegiatan kita. Contohnya itu bisa memasak mie goreng gitu ya, contoh dari teks prosedur sederhana. Terus contohnya lagi juga bisa pengoperasikan atau pengoperasian gitu ya, setrika gitu ya. Nah, itu contoh dari teks prosedur sederhana. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Di sini pengertiannya itu teks prosedur kompleks adalah teks yang terdiri atas banyak langkah. Jadi langkah-langkah dalam teks prosedur kompleks ini sangat banyak gitu ya yang harus kita lakukan gitu ya. Contohnya itu misalnya pada teks prosedur kompleks itu cara mengajukan pembuatan kartu SIM. Terus contohnya lagi bisa melakukan atau pembuatan SKCK gitu ya, di mana dalam proses pembuatan SKCK itu sendiri, yang pertama itu kan kita harus melakukan meminta surat pengajuan dari RT. Setelah itu baru kita ke RW. Nah, setelah dari RW baru kita melakukan pembuatan SKCK itu di polsek gitu ya, polsek misalnya kayak polsek Ciracas atau polsek Cipayung gitu ya. Itu hanya contoh saja ya, saya berikan contohnya. Itu contoh dari teks prosedur kompleks. Nah, untuk yang terakhir atau yang ketiga yaitu teks prosedur protokol, di mana teks prosedur protokol ini yaitu teks yang langkah-langkahnya tidak terlalu ketat atau rumit gitu ya. Dan teks prosedur protokol ini juga sangat mudah dipahami gitu. Nah, misalnya contohnya itu mendownload video dari YouTube. Nah, mendownload video dari YouTube ini kan bisa secara offline maupun online gitu ya. Nah, kalau untuk secara offline itu kita hanya tinggal mendownload saja gitu ya video dari YouTube tersebut. Nah, sedangkan contoh mendownload video dari YouTube secara online itu kita tinggal salin link yang ada di video itu, lalu kita searching gitu ya, langsung kita masukkan tanda SS gitu ya sebelum dikata YouTube itu. Jadi linknya itu kita tambahkan SS, maka dia secara tidak langsung sudah mendownload gitu ya, secara online gitu ya. Nah, itu contoh dari teks prosedur protokol gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam bagian yang A, mengonstruksi informasi dalam teks prosedur. Nah, di sini dalam kegiatan mengonstruksi informasi dalam teks prosedur itu, yang pertama itu menunjukkan pernyataan umum dalam suatu kegiatan. Nah, di sini juga saya sudah memberikan contoh gitu ya. Contoh cara menghidupkan komputer. Saya bacakan ya teksnya ya. Di sini cara menghidupkan komputer. Komputer merupakan salah satu perangkat elektronik yang sering digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Sebelum digunakan, komputer ini harus dioperasikan terlebih dahulu. Dalam pengoperasian komputer, kita harus mengikuti setiap prosedur bagaimana cara menghidupkan komputer dengan benar. Nah, di sini juga terdapat langkah-langkah yang harus kita lakukan ya dalam menghidupkan komputer. Yang pertama itu buka penutup layar monitor, CPU, keyboard, dan printer. Yang kedua, pastikan saklar menyediakan arus listrik terhubungkan dengan kabel power ke stabilizer atau CPU komputer. Yang ketiga, tekan tombol power pada CPU dan tombol monitor. Yang keempat, komputer akan booting atau tunggu proses ini sampai selesai gitu ya. Dan yang kelima, setelah selesai proses booting, komputer siap digunakan. Jadi komputer kalian bisa langsung digunakan gitu ya setelah mengikuti
tahapan-tahapan atau poin-poin yang ada pada cara menghidupkan komputer. Nah, untuk menunjukkan pernyataan umum dalam suatu kegiatan saya juga mempunyai contoh ini ya, cara mematikan komputer. Nah, kita baca lagi nih teksnya atau kalimatnya. Setelah selesai digunakan, komputer haruslah dimatikan agar tidak menyala terus. Nah, dalam mematikan komputer itu, kita juga harus mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu, tutup semua program atau aplikasi yang sedang aktif. Yang kedua, klik tombol Start pada menu desktop. Yang ketiga, klik menu Turn off Computer. Dan yang keempat, pada kotak dialog Turn off Computer, klik tombol Turn off. Maka secara tidak langsung komputer kalian juga akan mati gitu ya, atau tidak menyala gitu. Nah, dari kedua contoh ini, cara mematikan dan menghidupkan komputer, di sini kita bisa menunjukkan pernyataan umum dalam suatu kegiatan, baik itu pernyataan umum maupun tahapan-tahapan dalam suatu kegiatan gitu ya. Nah, dari contoh kedua ini itu masuk ke dalam ini ya, mengonstruksi informasi dalam teks prosedur. Kita masuk ke bagian yang B, merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Jadi pada poin yang B ini kita dapat melakukan atau perbedaan gitu ya, mana pernyataan umum dan tahapan-tahapannya dalam suatu teks prosedur. Nah, di sini juga saya memiliki ini ya, contoh teks dari teks prosedur, yaitu kiat berwawancara kerja. Di sini kita dapat mengungkapkan pernyataan umum dan tahapan-tahapan dari kiat berwawancara kerja ini. Nah, dalam kiat berwawancara kerja ini, kalian bisa lihat teksnya ini secara utuh pada buku modul Bahasa Indonesia halaman 13 sampai halaman 15 ya. Di sana terdapat teks prosedur kiat berwawancara kerja. Nah, dari kiat berwawancara kerja ini, kita bisa mengungkapkan mana pernyataan umum dan mana bagian tahapan-tahapan dari teks prosedur kiat berwawancara kerja ini. Nah, di sini juga saya memiliki tabel ya, yang kalian bisa identifikasi mana pernyataan umum dan tahapan-tahapan pada teks kiat berwawancara kerja itu ya. Nah, contoh dari pernyataan umum pada kiat berwawancara kerja ini, kita harus mengetahui dulu ya kalimatnya gitu ya. Misalnya gini, nah, pada tabel yang tadi di slide terakhir itu, di sini kan ada tabel pernyataan umum dan tahapan-tahapannya ya. Nah, di sini kita bisa mengidentifikasi gitu ya, mana pernyataan umum dan mana tahapan-tahapan dari teks prosedur kiat berwawancara kerja. Nah, sebelum kita menuliskan pernyataan umum dan tahapan-tahapannya, kita harus membaca terlebih dahulu teks kiat berwawancara kerja secara utuh gitu ya. Nah, di sini setelah kalian sudah membaca secara utuh kiat berwawancara kerja ini, baru kita bisa mengidentifikasi gitu ya dari teks prosedur kiat berwawancara kerja. Nah, untuk pernyataan umum, kalimat singkatnya seperti ini. Wawancara digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan dan latar belakang seorang calon untuk mengisi sebuah lowongan
melalui pemberian pertanyaan. Itu ini ya sebagai pernyataan umum. Sedangkan tahapan-tahapannya itu yang pertama itu kita di sini bisa melihat gitu ya, mengidentifikasi kecocokan calon dengan lowongan. Nah, itu tahapan-tahapan yang pertama gitu ya. Untuk tahapan yang kedua itu sebagai calon yang mendaftar gitu ya, lowongan pekerjaan itu di sini harus memiliki kemampuan komunikasi ya secara bagus gitu ya. Karena di sini di bagian paragraf ini, di bagian paragraf yang kedua di sini kan dituliskan gitu ya, agar mudah dipahami oleh mitra bicara, kita harus berbicara dengan jelas. Jadi itu tahapan-tahapannya itu kita harus berbicara dengan jelas, terus tidak berbicara terlalu cepat atau lambat, dan suara pun juga harus terdengar dengan jelas gitu ya. Itu saja penjelasan materi pada hari ini terkait dengan mengonstruksi informasi dalam teks prosedur dan merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Saya berharap kalian bisa mengerti dan bisa memahami materi pada hari ini yang saya sudah sampaikan. Oh ya, jangan lupa kalian untuk mencatat materi pada hari ini, dan kalian juga bisa mengisi tabel yang tadi saya sudah buat terkait dengan pernyataan umum dan tahapan-tahapan pada teks prosedur kiat berwawancara kerja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.